Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Bareskrim Polri selidiki dugaan tindak pidana atas munculnya kayu gelondongan saat banjir besar di Sumatera. Berikut pernyataan Brigjen Muhammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang secara eksklusif kami wawancarai beberapa saat lalu. Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan investigasi ataupun proses penyelidikan dan penyidikan terkait keberadaan kayu-kayu yang besar yang hanyut pada saat banjir Batang Toru dan Anggoli. Kami berdiri di daerah Das Anggoli, tepatnya di Desa Anggoli, yang mana kita lihat di dua jembatan ini, di dalam Das Anggoli dan Das Garuga, Batang Toru. Das Anggoli dan Garuga itu ada dua jembatan, yang mana jembatan itu tertutup oleh kayu sehingga air melimpah menghantam pemukiman warga, sehingga kurang lebih ada 1.000 pemukiman yang hanyut. Tinggal ada kurang lebih 44 dan yang belum ditemukan saat ini 22 orang. Untuk tugas yang kami laksanakan, kami melaksanakan kegiatan olah TKP di dua jembatan ini, yang mana di Das Anggoli dan Garuga. Kami temukan ada 10 jenis pohon, yang mana kami akan cocokkan kami bawa lab dahulu, kemudian jenis-jenis apa saja, dan kami cocokkan ke daerah hulu. Di wilayah hulu mana ataupun bukaan-bukaan yang ada di daerah hulu ini kami cocokkan kayu-kayu yang hanyut di dua jembatan ini, yang tersangkut di dua jembatan ini tentunya. Menurut data yang ada, citra satelit dari Kementerian Kehutanan, bahwa di atas hulu Das Anggoli dan Garuga ini ada 110 bukaan. Tugas berat kami tentunya memastikan kayu-kayu yang kami temukan di TKP ini identik dengan bukaan-bukaan yang ada di 110 tadi. Oke, ada 10 jenis kayu yang ditemukan oleh Bareskrim dan juga nantinya akan dibawa ke lab. Lalu Pak Irham nih, yang juga ingin saya tanyakan adalah apakah Polri ini melihat indikasi kuat bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari aktivitas pembalakan liar? Anda juga mengatakan tadi ada 110 bukaan juga yang nantinya 10 jenis pohon ini yang ditemukan akan dibawa ke lab untuk dipastikan kayu-kayu itu apakah berasal dari 110 bukaan tersebut atau bukan. Apakah memang ada indikasinya Pak terkait dengan kayu-kayu atau pohon ini berasal dari aktivitas pembalakan liar? Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Tentunya kami mohon waktu untuk memastikan itu, karena situasi kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan, masih 100 yang di atas. Itu Mas, izin. Oke, lalu bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan soal siapa-siapa saja yang memang terlibat seperti korporasi ataupun perorangan yang juga masih diselidiki hingga kini Pak? Erat kaitannya dengan alat bukti, setelah ditemukan peristiwa pidana dan sepanjang Das Garuga sama Anggoli tersebut, mereka yang bertanggung jawab tentunya. Tapi tidak mudah untuk membuktikan itu, praduga tidak bersalah tentunya. Tadi kami sampaikan Kementerian Lembaga. Tadi kami sampaikan Kementerian Lembaga, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, kemudian rekan-rekan dari Polda, masyarakat, kemudian rekan-rekan NGO juga sini banyak membantu memberikan informasi kepada kami. Demikian, Mas Reza. Terkait dengan perjeratan saksi sendiri, sanksinya sendiri Pak Irhamni, seperti apa yang nantinya akan didapatkan? Tentunya kalau berbicara proses penyidikan, tentunya sanksi pidana. Akan tetapi bagaimana kami harus membuktikan pertanggungjawaban mereka, bahwa mereka yang berbuat tentunya, Mas Reza. Berikan waktu kepada kami untuk membuktikan itu. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media selaku
social control tentunya